Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang Bapak-Bapak Ibu semuanya. Apa kabar? Dua topik ini, ISO 9001 versi 2015 dan ISO 14001 2016 ini akan dibahas oleh 4 narasumber. Yang pertama adalah Bapak Roni akan menjelaskan apa perubahan ISO 9001 2015 dibandingkan dengan versi 2008. Rekan saya ini Pak Roni, beliau adalah alumnus dari ITB Elektro, pernah bekerja di Islam Bersih dan Motorola tahun 1970 sampai 2005, dan beliau juga tadi sudah sampaikan adalah salah satu pemilik dari Proxys Group. Ya, cukup banyak pengalamannya, kebanyakan di IT ya Pak, IT dan manajemen juga. Di sini ada di Kemenkyu, Jasa Marga, Garuda, Antam, ya, juga kalau nggak salah di Bursa Efek maupun di OJK. Beliau sendiri adalah Certified Auditor untuk ISO 9000, juga ISO 20000, ya. ISO 20000 ini adalah standar manajemen untuk IT. Kemudian ada ISO 20301, TL 9000 dan ISO 91. Mari kita mulai di acara yang pertama, ya, yaitu topik yang sudah ditunggu, yaitu ISO 91 versi 2015 Quality Management System Requirement oleh rekan saya Pak Roni Sutrisno. Ya, saya tangan ke Pak Roni sekarang. Terima kasih. Ya, ini tampang saya ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nanti saya akan membawakan yang cukup basic ya, cukup basic. Nah, sehingga tujuannya adalah saya tidak akan menjelaskan mengenai klausul-klausulnya satu persatu ya. Itu nanti saja, karena nggak mungkin juga waktunya. Namun ada hal yang prinsip ya, sesuai dengan perubahan ini tujuannya apa. Nah, itu sebisa mungkin bisa terdeliver. Karena kalau ya Bapak Ibu tidak memahami prinsipnya, tetap bisa lulus sertifikasi Pak. Nanti Pak N.A. Putra akan menginformasikan. Jadi kalau perubahannya hanya di tatanan dokumen supaya tetap lulus sertifikasi, ya bisa, cuman Bapak Ibu tidak mendapatkan benefitnya. Nah, saya nggak ingin yang itu ya. Saya ingin bahwa para ahli ini sudah susah payah merevisi dengan tujuan kita lebih baik ya. Oke, next. Nah, jadi ini bagian satunya, kita lihat. Oke, Bapak Ibu sekalian, ini motivasi dari perubahannya apa? Ya, kita lihat bahwa pasti sudah menjadi continual improvement. Nah, bagaimana masukan-masukan dari industri, terutama ya dari badan sertifikasi, dari authority, juga menjadi alasan perubahannya. Kemudian yang cukup penting adalah kompatibilitas dengan standar ISO lainnya. Nah, jadi kan kita harus kalau bisa satu sistem mencakup semuanya. Ya, kita masuk ke ruang kerja, ketentuan di sana sudah membuat kita aman, membuat kita nyaman, membuat kita secure, data kita aman, pekerjaan kita jelas, quality terjamin kan gitu. Nah, sementara itu Bapak Ibu sekalian, saya cukup banyak melihat kabar sedih nih terkait dengan ISO 9001 versi yang sebelumnya. Ya, kita lihat bahwa Pak SOP itu dokumen aja Pak. Nanti kalau sehari sebelum audit ya tinggal kita bikin aja dokumennya. Nah, gitu kan. Banyak juga gitu ya. Kemudian ISO 9001 itu bukan urusan direksi, bukan urusan pimpinan. Saya sudah ada menunjuk manajemen representatif atau MR. Ya, beliau aja lah yang ngurusin.
Nanti di rapat mingguan, tolong kabari saja lulus apa tidak lulus, gitu ya. Jadi mahal-mahal ISO hanya untuk didengar kabarnya lulus atau tidak lulus. Nah, ini menyedihkan juga. Kemudian juga Pak, saya ini sudah menerapkan ISO dari tahun 1988. Tadi kan ISO pertama 87 ya. Setahun kemudian 88. Tapi sepertinya kita masih banyak kesulitan. Sering ada komplain, sering reject, sering ekspor dibalikin lagi, ya. Sehingga saya tidak merasakan manfaatnya. Nah, ini adalah hal-hal yang sebetulnya disayangkan terjadi, ya. Orang-orang pinter di ISO seperti yang disampaikan oleh Ibu Koni tadi, itu bukan orang sembarangan, ya. Itu adalah para praktisi, akademisi dan lain-lain juga sudah mengantisipasi ini nih, ya. Bagaimana hal ini bisa paling tidak ditekan. Nah, inilah adalah sebetulnya mengapa kita menyambut datangnya ISO 9001-2015 itu. Jangan sampai Bapak Ibu sekalian, para ahli sudah memikirkan ini, kemudian kita menerapkannya hanya dalam tanda kutip ngakalin. Pak, itu kan gampang Pak, itu tinggal diubah aja ininya Pak. Nanti dokumennya diubah sedikit Pak. Kan sebetulnya dokumen yang lama juga masih bisa Pak. Tadi diubah saja, tambahin ini, tambahin itu, nanti audit pasti lulus. Iya, ya. Sekali lagi, jangan arahnya ke situ, ya. Oke. Kita lihat bahwa ini adalah perjalanan panjang dari ISO, ya. Jadi memang kita lihat bahwa dokumen ini muncul bukan dibuat asal-asalan, tapi merupakan serangkaian proses, ya. Dari mulai tahap awal kita melihat berapa proses, berapa tahun, ya, sudah 3 tahun. Dan setiap kali naik ke fase pengembangan berikutnya sampai ke rilis, itu betul-betul diuji dan di bail out, voting, ya. Jadi ini lebih detail daripada pembuatan undang-undang mungkin. Dan di sini nggak ada politik-politikan, ya. Dan ini transkripnya nggak ada yang tersebar apa itu nggak ada. Next, ini adalah prinsip perubahannya, Bapak Ibu sekalian. Nanti akan saya jelaskan apa itu yang namanya Annex SL, ya. Nah, kita lihat poin 2 ini sangat fundamental. Kalau ISO yang dulu, kita dimulai dengan menentukan proses, ya. Nah, ISO yang sekarang ini memulai dari konteks dulu. Apa itu konteks? Konteks adalah kita memandang organisasi kita, ya. Kuatnya di mana, weakness-nya di mana, mau dibawa kemana, ya. Contohnya kalau organisasi kita 3 bulan lagi mau ditutup gitu, ngapain kita menerapkan sistem manajemen mutu kan gitu, ya. Tapi kalau organisasi kita betul-betul akan terjun ke kancah internasional misalkan, atau betul-betul menjadi kompetitif akan bermain di pasar global di Amerika, di Eropa, akan bermain di situ, tentunya sistemnya akan berbeda apabila kita hanya bermain di lokal, regional atau nasional, ya. Sehingga sistem bisa berbeda tergantung dari konteks yang akan kita address. Nah, ingat, pihak yang berkepentingan terhadap kita, pertama customer, kedua mungkin ada otoritas, ketiga pemilik, keempat masyarakat sekitar, ya. Pegawai gimana? Masuk nggak pemangku kepentingan? Masuk, ya. Jadi jangan hanya membuat proses yang membahagiakan orang lain, kitanya susah, jangan, ya. Nah, baru kita manage ke proses. Kalau dulu langsung ke sini, ya. Sehingga banyak proses yang tidak relevan kita manage. Proses yang tidak important kita manage, ya.
Kemudian ada hal yang cukup fundamental tadi, sudah disampaikan oleh Pak Zul di awal. Ada yang namanya risk and opportunity identification, atau dalam filosofinya mereka menyebutkan adalah risk-based thinking. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian akan ada sharing dari bapak-bapak kita dari OJK dan Bursa Efek. Ini adalah OJK adalah organisasi yang meregulasi, mengawasi industri keuangan, ya. Dan Bursa Efek adalah penyelenggara trading untuk saham, di mana di situ di organisasi-organisasi itu resiko sangat-sangat dominan. Ya, industri keuangan itu risiko sangat dominan. Sehingga kita bisa lihat bahwa financial industry adalah bidang industri yang paling major menurut saya dalam menerapkan risiko. Ya, kredit kita tuh ada risikonya ya. Kalau Bapak high risk itu nggak akan dikasih duit Pak oleh bank. Ya, high risknya dari mana datanya? Datanya tukang ngemplang gitu ya. Ya itu risikonya tinggi, bank akan mikir. Ya. Tapi kalau kita hanya fokus di resiko, kita akan berkembang. Istilahnya mobil ada gas dan rem, kita cuma mikirnya rem terus, gak akan berkembang. Jadi resiko itu bukan hanya harus di-minimize, tapi harus di-manage. Nah nanti bagaimana resiko quality bisa dibuat menjadi mesra, ya nanti akan ada triknya. Nah ini Bapak Ibu bisa mengambil prinsipnya ya. Jadi bagi organisasi-organisasi di sini yang mungkin sudah kelasnya enterprise bisa mengambil nih prinsip atau idenya. Ya. Nah, bagi organisasi-organisasi yang mungkin masih agak asing dengan risk, ini kita bisa menerapkan dengan cara yang lebih sederhana, ya. Tapi saya sampaikan bahwa saya nggak ingin kita ngakalin asal lulus Pak. Nah, dengan kita mulai mengintroduce risk-based thinking ini, Bapak Ibu sekalian, berarti posisi dari sistem manajemen mutu berbasis ISO terbaru ini sudah naik ke level yang lebih strategik, bukan di level operasional lagi. Nah, itulah sebabnya tadi ada sedikit selentingan. Ini levelnya bukan level operasional lagi. Bukan level day to day manage proses, manage SOP, ya gimana cara menjahit, gimana cara masang ban, gimana cara merakit mesin. Tapi sudah menjadi arah bagi organisasi kedepannya, ya. Lihat saja, kita bisa lihat bahwa komitmen dari top management yang dulunya hanya 5 poin, sekarang menjadi 13 poin. Dan di ISO ini manajemen, top manajemen, pimpinan puncak itu bisa satu board ya, misalkan board of director, atau kalau organisasi kecil bisa 1 orang. Nah, beliau ini harus mampu mendemonstrasikan komitmennya terhadap quality dan terhadap customer focus, ya. Dan itu pada saat audit tentunya auditor akan melihat ya, nanti Pak Enam Putra akan menyampaikan nih, ya. Bagi top manajemen ini scary nggak? Aduh Pak, bos saya ini paling nggak demen sama yang gini-gini Pak. Sekarang harus menjawab 13 pertanyaan, harus mendemonstrasikan bukan menjawab. Kalau jawab kan bisa dihafalin ya. Nomor 1 ini Pak jawabannya, ya, kayak anak SD kan. Dia harus mendemonstrasikan. Nah, mendemonstrasikan berarti harus ada nggak cuma evidence ya, tapi spiritnya, pemahamannya ya, teladannya ya, itu harus bisa disampaikan kepada auditor pada saat audit. Kemudian no management representative required, bukan berarti nggak boleh. Cuman yang dulu manajemen representatif ada kewenangannya kan, ya. Sekarang kalau mau pakai silahkan, karena tidak mungkin top manajemen ngurusin hal-hal yang operasional atau level detail. Tetap ada, ya, namun posisinya tidak menggantikan, bukan sebagai delegation of authority, tapi sebagai lebih kepada mengkoordinasikan, ya.
mengkoordinasikan audit, mengkoordinasikan penyusunan proses, ya dan seterusnya. Boleh. Ya, jadi tapi tanggung jawabnya tetap ada di top management. Kalau Bapak Ibu sudah menerapkan OSAS 18001, ini sebenarnya sudah berlaku, di sana tidak ada MR. ISO 27001 Information Security juga tidak mensyaratkan adanya MR, walaupun praktikalnya tetap menggunakan. Jadi Bapak Ibu selamat, yang MR tidak jadi PHK, ya bisa tersimpan kembali. Bahkan peran Bapak Ibu sebagai yang menyampaikan ke MR, ke top management, sebagai penjembatan top management dengan level floor untuk dalam rangka implementasi menjadi lebih signifikan. Ya, nah jadi tetap ada, boleh, walaupun tidak ada persyaratannya lagi, ya. Kemudian hal terakhir, Bapak Ibu sekalian, dari slide ini masih ada satu slide lagi untuk prinsip perubahan yaitu adalah masalah dokumentasi, ya. Kalau dulu disebutkan ada yang namanya documented procedure, ada berapa tuh? Yang suka ngitung-ngitung, ada 6 Pak, ya. Control of document, control of record, internal audit, corrective action, preventive action, dan control of non-conformity. Ya, nah kan jadinya bias kan? Berarti yang selain dari 6 nggak ada, nggak apa-apa ya Pak? Akhirnya sekarang sudah tidak ada lagi yang namanya wajib-wajiban, ya. Dan kemudian formatnya pun boleh terserah, tidak harus dalam bentuk prosedur, ya. Tapi bisa informasi yang terdokumentasi dalam media apapun, Bapak Ibu. Sekarang banyak organisasi yang memanage prosesnya di dalam sebuah corporate portal. Banyak nggak? Jadi ketika Bapak Ibu buka browsernya pagi hari, langsung muncul portalnya dulu kan? Ada message from CEO, ada proses, ada berita, ada chatting, ada schedule, agenda gitu ya. Boleh manage di situ saja. Why not gitu ya? Proses, ketentuan, aturan, taruh di situ. Nah, sebetulnya ISO yang terbaru ini hanya mensyaratkan 4 informasi yang harus didokumentasikan. Ya. Pertama scope, kedua proses bisnis, ya mau dalam flowchart, mau dalam apa terserah. Kemudian quality policy dan quality objective, ya. Bapak Ibu bisa lihat di websitenya ISO juga ada, atau nanti akan saya pasang di website Proxys. Scope, business process, quality policy, quality objective, ya. ISO hanya mensyaratkan 4 itu. Wah Pak, kalau gitu gampang lulus dong Pak. Yang penting 4 itu ada, nggak ada major ya Pak. Nah, jangan balik lagi ke situ Pak. Kita ini mau efektif. Jadi kalau Bapak Ibu efektif menerapkan ISO, major nggak ada deh. Ya. Sekarang fokusnya bukan ke dokumen lagi, ya. Bapak Ibu sekarang bekerja koordinasinya mungkin lebih banyak pakai WhatsApp, pakai BBM, ya. Bapak Ibu nyetir tadi dari rumah ke sini, lihat SOP nggak? Kalau ada lampu merah apa sih harusnya ya SOP-nya? Lampu kuning apa? Harusnya enggak kan? Bapak Ibu sudah otomatis, ya. Mengenai aturan-aturan lalu lintas, Bapak Ibu sudah ingat, ya. Tidak perlu ada prosesnya. Jadi proses, tapi mungkin di beberapa organisasi tetap harus ada proses yang baku, tergantung nature of organisasinya, ya. Kemudian, nah ini tadi tidak ada namanya dokumen wajib ya, wajib, sunnah, makruh tuh nggak ada lagi di sini. Nah ini yang cukup menarik Pak. Tidak ada ketentuan tentang pengecualian, ya. Nah bagi Bapak Ibu yang sudah menerapkan ISO 9001 versi 2008. Ada kan kita boleh mengecualikan klausul berapa itu? 7 ya. Nah, tidak ada aturannya, namun boleh dengan justifikasi.
tanpa ada batasan. Nah ini dia. Berarti secara teori Bapak boleh mengecualikan internal audit. Luar biasa ya. Bapak boleh mengecualikan manajemen review. Ya, biar gampang Pak, kecualiin semua aja Pak. Kecuali klausul pengantarnya Pak, klausul 3. saya kecualikan mana? Jadi pada saat stage 1 audit, nanti auditor akan mengkonfirmasi pengecualian. Pak, saya hanya satu klausul Pak yang relevan, klausul 3 aja Pak. Jadi auditnya langsung makan siang aja Pak ya. Jadi gini, boleh dikecualikan dengan justification. Nah, kalau Bapak Ibu mengecualikan internal audit, berarti Bapak Ibu ngajak perang sama yang bikin ISO. Kalau Bapak Ibu bisa mengalahkan justifikasinya, Pak, saya punya tesis Pak, 7.000 halaman yang menyatakan bahwa internal audit nggak perlu ada organisasi ini Pak. Terus menang gitu auditor, iya betul Pak, iya betulnya ISO yang salah Pak. Auditor terkagum-kagum itu ya nggak apa-apa. Ya. Boleh Pak, secara teori. Ya. Secara prakteknya gimana? Nah ini sebetulnya Bapak Ibu sekalian, bagi yang sudah menerapkan ISO 27001, ya mungkin ada di sini beberapa, sama nih ada aturan begini, ya. Jadi ISO model begini ini sudah diterapkan di sebelum ISO 9001. Ada namanya Statement of Applicability atau SOA. Pada stage 1 ada sesi kita perang dengan auditor pada saat sertifikasi ya. Jadi Bapak Ibu yang belum sertifikasi itu ada namanya 2 stage oleh badan sertifikasi. Nanti Pak Putra akan menyampaikan proses sertifikasi. Tapi intinya setiap audit sertifikasi ya, audit untuk memastikan organisasi Bapak Ibu boleh nggak mendapat sertifikat ISO. Itu ada 2 kali. Yang pertama adalah stage 1 ya, mengaudit secara garis besarnya, secara fundamental, dan stage 2 audit untuk implementasinya. Nah, pada stage 1 akan di-challenge justifikasinya kira-kira bisa diterima apa tidak. Nah, ketika Bapak mengecualikan banyak-banyak klausul dan pada saat stage 1 Bapak Ibu akhirnya justifikasinya tidak dapat diterima, berarti pada stage 2 itu harus di-include ya. Jadi sekarang hati-hati Bapak Ibu dalam mengecualikan. Kalau memang aktivitasnya tidak relevan, misalkan ada klausul yang namanya post delivery ya, bahwa setelah kita mendeliver aktivitas atau barang atau service, kita sudah tidak responsibel lagi terhadap hal tersebut. Bapak kecualikan boleh dengan justifikasi tidak relevan terhadap aktivitas organisasi ini ya. Hanya begitu bisa ya. Jadi tapi tetap boleh prinsipnya dan boleh apapun, tidak dibatasi. Kemudian ada beberapa persyaratan yang dihilangkan atau baru. Jadi untuk resource ya, selain sumber daya manusia, infrastruktur dan lingkungan, ini adalah sumber daya yang sudah di-define di dalam ISO sebelumnya. Ada tambahan lagi Pak ya, yaitu perangkat ukur dan monitoring. Mungkin bagi yang sudah menerapkan ISO 9001 versi sebelumnya, ini ada di klausul 76. Apa itu? Kalibrasi ya, kalibrasi. Terus kemudian ada yang namanya organization knowledge ya. Organization knowledge ini adalah suatu knowledge, bukan kompetensi pegawai, bukan kompetensi perseorangan ya, yang harus kita manage ya, kompetensi organisasi. Ini menjadi sumber daya juga. Kemudian terdapat yang baru, release and post delivery ya, tadi saya sudah sebutkan. Layanan baru atau produk baru sebelum kita jual, kita rilis dulu ya. Mobil motor Pak, kan nggak langsung dari pabrik model baru langsung dijual kan, dipastikan dulu kan showroomnya, salesnya, distributornya, spare partnya, bengkelnya ya, itu rilis namanya. Kemudian post delivery, jika kita sudah deliver service, apakah masih ada tanggung jawab kita atau tidak? Jika ada peraturannya. Kemudian preventive action tidak ada lagi ya, dalam tanda kutip secara tersurat, tapi sudah tersirat ke dalam risk and opportunity.
Kemudian adanya ketentuan tentang change management. Kalau kita ada modifikasi baik di organisasi, di level organisasi atau di level produk, ya, itu harus ada namanya change management. Nah, ini juga hal yang baru. Ya, jadi sebetulnya ini adalah bagian dari improvement, ya, nggak, ya mengikuti perkembangan zaman. Kemudian saya ingin juga menyampaikan lagi, ini adalah perubahan dari ISO struktur tadi. Saya jelaskan di awal, adanya Annex SL atau ISO Guide 83. Jadi standar sistem manajemen setelah tahun 2012, ya, akan seperti ini semua. Ya, bab 1 sampai bab 10-nya sama. Bab 0 sebetulnya, introduksi ini bab 0. Ya, dengan demikian tentunya akan lebih mudah untuk kita mengintegrasikan. Karena klausul internal audit pasti akan di klausul 9. Ya. Kalau yang dulu kan Bapak Ibu mungkin menerapkan 14001 dan 9001 berbeda ya. 14001 cuma satu klausul itu sebetulnya. Tapi banyak isinya. Ya. Nah, ini akan lebih enak ya, dan lebih nyaman dalam mengintegrasikan. Kita tidak perlu mapping lagi, sudah kelihatan by ya. Mana nih PDCA-nya nih? Ya, saya kira 4, 5, 6 ini plan ya. Betul lah. Kemudian support dan operation, apa ini? Ini apa ini? 9. Check dan ini action ya. Very clear. Kemudian kita akan lihat lagi masalah yang lain. Oke, ini jadi klausul 0 sampai klausul 3 adalah normative clause ya, bukan merupakan persyaratan atau klausul yang diimplementasikan. 4 sampai 10 adalah persyaratannya ya. Kemudian kita akan lihat lagi bagaimana perubahan dari kita pembangunan ya. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa kalau versi lama 2008 kita mulai dari identifikasi proses dan KPI proses atau proses performance. Kemudian kita identifikasi dokumen, formulasikan objektif, authority dan responsibility. Kemudian akuisisi sumber daya, implement, audit, dan improve. Ya, jadi kalau Bapak Ibu ingin menerapkan ISO 9001, dulu biasanya dilakukan dengan cara seperti ini. Ya, step-stepnya ini sesuai dengan sistematika dari ISO yang lama. Nah, bagaimana dengan yang terbaru? Ya, kita lihat bahwa kita beginning with the end of mind. Ya, jadi kita pahami dulu konteksnya. Tadi bagaimana keadaannya, mau dibawa kemana, apa kurang lebihnya, dan apa tantangannya ya. Kemudian identifikasi siapa stakeholder atau interested party. Kemudian identifikasi proses dan kinerja proses, tanggung jawab wewenang. Poin 5, lakukan risk and opportunity, memprioritaskan mana yang proses yang kritikal, mana yang kritikal ya. Tadi kita identifikasi proses pengadaan ATK yang mungkin kritikal apa tidak ya. Sehingga kita punya nih, kita bisa meng-highlight bahwa ini adalah yang kritikal Pak. Ya. Kemudian selanjutnya akan sama, kita akuisisi sumber daya dan implementasi audit dan improve ya. Jadi ada hal yang cukup mendasar tadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, strategi G2-nya seperti apa ya? Saya kembalikan ke Bapak Ibu sekalian. Ada dua cara. Yang pertama adalah cara pandang ISO yang lama, tapi ditambahkan, di add on, ya. Ini yang saya tidak harapkan sebetulnya. Sertifikasi bisa Pak, tapi no additional benefit. Ya. Bagaimana caranya ini? Ya kita lihat aja apa bedanya. Bedanya kita pasangkan. Pak, di yang lama tidak ada release tadi, tambahin prosedur release. Di yang lama tidak ada risk and opportunity, tambahin satu lembar risk and opportunity. Di yang lama tidak ada namanya post delivery, tambahin prosedur post delivery. Ya. Yang lama nggak ada apa, yang baru ada apa, tambahin. Ya. Bisa nggak? Bisa. Cuman
tidak sesuai dengan keinginan yang membuat ISO, ya. Nah, bagaimana yang lebih baik adalah kita langsung cara pandang yang risk based thinking tadi, ya. Nanti bisa di-share, kita bisa lihat bagaimana hal itu sebetulnya sudah diimplementasikan oleh industri finansial dari zaman baheula, ya. Nah, ini kita akan mendapatkan benefit. Nah, poin-poin apa sajakah itu? Ya, pertama kita harus benar-benar pemahaman konteks organisasi, ya. Sehingga pada saat sesi awal sangat baik apabila kita berinteraksi dengan top management untuk mengetahui konteks kita, ya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin membuat sistem, Bapak Ibu harus tahu dulu tadi 4 hal, ya, konteks, ya. Kemudian bagi perusahaan-perusahaan menengah kecil, sudah saatnya Bapak Ibu, mungkin perusahaan yang cuma 5-10 orang, ya, mungkin di sini ada juga yang hanya 20 orang, belum sama sekali memikirkan tentang risiko, tentang risk management, sudah saatnya Bapak Ibu mulai berpikir ke situ, ya. Karena banyak sekali sebetulnya risiko-risiko ini yang tidak kita antisipasi dan setelah menumpuk itu menjadi kendala, ya. Contohnya disintegrasi dari organisasi, ya, karena kurangnya peraturan, kurangnya governance, ya, mungkin itu menjadi justru itu yang menyebabkan habisnya organisasi. Kemarin saya mengikuti di OJK, ada namanya Risk and Governance Summit, ya. Itu yang membicara, ya, termasuk namanya Pak Hidayat. Pembicara adalah bosnya Gojek, ya. Jadi bosnya Gojek itu umur 31 tahun, sudah memanage 250.000 orang. Itu sekelas wali kota, gitu, ya, wali kota kecil. Dia bilang, dan disitu disampaikan bahwa tidak ada organisasi yang hancur karena persaingan sebetulnya, tapi organisasi hancur karena kurangnya aturan, atau aturannya hanya di level operasional, tidak menggigit sampai ke semua level. Akhirnya terjadi disintegrasi dan itu yang hancur, ya. Nah, jadi ini sangat penting sekali bahwa risiko-risiko itu diidentifikasi di awal. Kadang-kadang kita meremehkan satu hal karena kita terlalu fokus kepada pelanggan, akhirnya malah kehancuran ada dari dalam, ya. Kemudian, nah sekarang nggak bisa lagi nih, pimpinan bilang silahkan urus, silahkan atur di laporan mingguan atau laporan bulanan, saya ingin dengar kabarnya, dapat sertifikat atau tidak, ya. Ini akan sulit, kita bisa efektif. Kemudian silahkan Bapak Ibu manfaatkan teknologi untuk memanage proses kita, mau dengan portal, dengan video, dengan audio, dengan TV, dengan multimedia, dengan apapun, proses didokumentasikan, ya. Dokumentasi bukan hanya dalam bentuk prosedur, bukan hanya dalam bentuk paper, apapun, ya. Mau dalam bentuk video apapun, nanti Pak Gede akan menyampaikan, ya. Nah, ini adalah 4 kunci sukses. Dan kalau Bapak Ibu bisa menerapkan ini, insya Allah ISO 9001 yang akan menjadi sistem yang membawa organisasi Bapak Ibu ke dalam level yang lebih tinggi, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ini bab 2 adalah interpretasi saya terhadap klausul 9001/2015, ya. Kalau Bapak Ibu standarnya dari mana, Pak? Bapak Ibu beli, ya. Bapak Ibu beli standarnya. Tadi BSN bisa, online juga bisa, datang bisa, silaturahmi ke BSN, online juga bisa, ya. Bahasa standar nanti kalau Bapak Ibu sudah membeli dan membaca, atau sebelumnya sudah pernah menerapkan, bahasanya bahasa manajemen yang mungkin bagi pemula cukup sulit, ya. Pak, ini maksudnya apa, ya Pak? Pak, ini maksudnya apa sih? Terus kita mesti gimana nih? Organisasi harus gini, ya. Bahasa Inggris lagi. Nah, jadi kalau Bapak Ibu yang, waduh, ada nggak sih Pak? Saya ingin dapatkan inti-inti klausulnya. Ini maksudnya apa sebetulnya? Nah, Bapak Ibu kan sudah mendapatkan materi ini, ya. Jadi bagian 2 itu lebih ke interpretasi kami ke dalam bahasa yang lebih mudah,
ya. Sehingga Bapak Ibu nanti ketika pula ingin menerapkan dan harus menceritakan kepada manajemen, Bapak Ibu bisa cukup mudah memahami dari sini. Ini adalah konteksnya, ya, konteks diagramnya. Dan selanjutnya kita lihat adalah persyaratan-persyaratan yang sudah saya pack menjadi bahasa sederhana, ya, dan bahasa Indonesia. Good news. Kalau yang standar versi SNI katanya masih digodok tuh, ya. Nah, jadi organisasi harus menentukan isu internal dan isu eksternal yang relevan. Isu eksternal adalah ini. Isu internal adalah ini. Yang dimaksud dengan isu adalah, jadi kan mudah ya. Nah, ini Bapak Ibu saya tidak ingin bahas satu persatu, ya, karena waktunya juga akan mungkin lama, ya. Tapi Bapak Ibu ini bisa Bapak Ibu baca sendiri dan saya coba kondisikan dengan bahasa yang cukup sederhana, ya. Jumlah halamannya banyak nih, mungkin sampai 15 sampai sekitar halaman 50. Tapi tulisannya besar-besar, ya. Jadi saya harapkan Bapak Ibu bisa membaca, dan kami sangat welcome apabila Bapak Ibu ingin menanyakan via email, ya, atau mungkin nanti bisa, Pak, datang dong ke perusahaan kami gitu. Mungkin bisa workshop 1-2 hari untuk bisa menjelaskan ini, ya, atau bagaimana. Kalau email gratis, Pak. Ya, sekarang kan email itu sudah saya di mana-mana, ya, bisa reply email via handphone, ya. Jadi ini kami harap ini bisa menjadi bekal Bapak Ibu dalam menginterpretasikan standar itu, dan juga bisa mengkomunikasikan kepada manajemen, ya. Nanti ada persyaratan untuk klausul 4, klausul 5 untuk komitmen, ya. Nanti 13 komitmen itu seperti apa saja bisa dilihat di sini, ya. Misalkan pimpinan ingin menanya, Pak, bad news, Pak Bos, sekarang ada 13 komitmen manajemen yang harus demonstrasikan pada saat audit nih. Bapak Ibu nggak bisa ngumpet lagi. Kalau kemarin Bapak pada saat audit kan pasti liburan. Kalau sekarang nggak boleh, Pak, karena demonstrasi itu nggak bisa didelegasikan. Kalau dia ensure, top management shall ensure, boleh delegasikan, kan, memastikan. Tapi kalau mendemonstrasikan, beliau tidak hadir, berarti sudah mendemonstrasikan untuk tidak komitmen, betul nggak? Jadi sekarang nggak bisa liburan lagi, Pak, pada saat audit. Nah, nanti di sini bisa dilihat apa saja persyaratan-persyaratannya, ya. Jadi welcome questions via email, via website kami, post di situ atau apapun, atau nanti bisa berikan kepada kami, kan nanti kontak akan diberikan, ya, terkait dengan ini. Jadi message saya adalah Bapak Ibu sekalian, ini kesempatan yang cukup baik untuk kita improve, untuk kita bisa melibatkan pimpinan, untuk kita teman-teman menjadi driver bagi improvement organisasi di level yang strategik, bukan lagi di operasional, ya. Jadi teman-teman yang dipercaya untuk mengolah ISO ini akan menjadi bagian dari strategik perusahaan, ya, akan juga berpengaruh terhadap pencapaian goal perusahaan atau organisasi. Nah, jangan sia-siakan ini. Maksud saya, jangan hanya, Pak, yang penting lulus audit. Nah, itu tolong disadarkan kembali, Pak. Lulus audit itu hal yang gampang, Pak, ya, hal yang gampang. Tapi bagaimana kita efektif, bagaimana kita bisa improve, bahkan sustain, ya. Kalau dulu betul-betul semua adalah customer. Kalau sekarang adalah bisnis. Customer satisfaction, tapi business sacrifice jelek juga, ya. Sekarang adalah lebih strategik, risk based, ya. Baik bagi customer, risiko bagi perusahaan harus kita ambil, ya. Silahkan kita desain melalui sistem, melalui risk and opportunity assessment. Semoga Bapak Ibu sekalian bisa mendapatkan benang merah dan filosofi dari ISO terbaru ini, ya. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, saya harapkan jadikan ini menjadi momentum untuk bagaimana ISO membenahi organisasi, mengimprove organisasi kalau itu sudah baik ke level yang strategik, ya. Demikian dari saya. Pada Pak Zul kami kembalikan lagi, dan mungkin ada sesi sharing, ya. Oke.
Oke, tepuk tangan buat Pak Roni. Baik Bapak Ibu, ya waktunya memang mepet karena topiknya juga cukup banyak. Tadi Pak Roni sudah sampaikan bahwa inti perubahannya salah satunya adalah ada risk management. Ya. Saya kira Bapak Ibu semuanya nanti akan ada sharing dari dua Bapak di sini, nanti akan saya jelaskan, akan saya sampaikan. Tapi yang jelas adalah versi baru ini sekarang mengadopsi risk management. Barangkali Bapak Ibu yang sudah menerapkan OSAS atau ISO 14000 mungkin sudah familiar ya. Risiko terhadap safety K3 atau risiko terhadap lingkungan. Hanya mungkin sekarang yang baru ini adalah risiko terhadap kualitas. Kira-kira seperti apa ya? Nanti akan dijelaskan seperti ini ya. Contoh mungkin ya, saya tadi pagi, saya tinggal di Cilandak, tidak jauh dari sini. Itu saya berangkat jam 6, tapi sampai sini tuh kira-kira jam 8:30. Ya setengah jam hampir, macet.